kita semua percaya bahwa mengatur uang itu adalah skill, bukan sekedar teori. Nah, dalam educational class di LPS Financial Festival 2025, para narasumber-narasumber keren mulai dari Rarin Shah, Michael Yo, Herjunot Ali, hingga Gandhi November siap untuk memberikan literasi keuangan, bukan cuma cara mengelola uang, melainkan gimana caranya mendapat cuan lebih dan bagaimana cara mengelola lifestyle. Gimana, penasaran? Di era serba digital seperti sekarang, informasi keuangan ada di mana-mana. Tapi nyatanya, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, 4 dari 10 orang Indonesia masih belum melek finansial. Padahal, kata chairman sekaligus founder Citicorp, Khairul Tanjung, kerja keras saja tidak cukup. Sukses baru bisa diraih kalau dibarengi dengan pemahaman keuangan yang mumpuni. Nah, dari situ ya saya banyak mendengar, karena generasi saya waktu muda kita nggak ada itu namanya literasi keuangan, nggak ada juga variasi investasi, nggak ada. Semuanya itu kita lakukan dengan seperak demi seperak dikumpulin dengan keringat dan air mata. Nah, sekarang ini untuk anak-anak muda banyak sekali. Jadi opportunity, kesempatan untuk bisa maju ya, itu akan sangat terbantu kalau Anda memahami yang namanya keuangan. Berangkat dari semangat itu, dalam LPS Financial Festival 2025 di Kota Medan, Educational Class kembali hadir sebagai ruang belajar keuangan dengan cara yang fun dan relevan. Digelar selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus 2025, Educational Class ini diisi oleh berbagai narasumber. Mereka berbagi tips mulai dari mengatur uang, cara meraih keuntungan lebih, sampai menyeimbangkan gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kantong. Di hari pertama, aktor papan atas Herjunot Ali berkolaborasi dengan Bank Mandiri mengajak audiens belajar financial planning. Asisten Vice President Bank Mandiri, Noni Deborah Silalahi, menekankan pentingnya budgeting dan dana darurat. Sementara Herjunot berbagi trik pribadinya yang selalu hidup di bawah kemampuan dan pastikan porsi besar penghasilan masuk ke instrumen keuangan. Gimana caranya sebenarnya step financial planning ini bisa dibahas luas dan panjang dan lebar ya, tetapi in short, pertama kita harus budgeting ya. Setiap bulan kita harus budgeting berapa sebenarnya pengeluaran kita, mana yang masih ditekan, mana yang memang fix kita harus bayar, kayak biaya pendidikan, makan kan itu harus. Tapi kalau hal-hal lain kayak apakah saya beli kopi setiap hari itu bisa ditekan, itu kan masih bisa gitu ya. Kemudian setelah kita budgeting, kita juga harus menyiapkan dana darurat juga, Kak Shirley. Jadi dana darurat ini penting teman-teman, karena kita juga nggak tahu di kemudian hari apakah penghasilan kita masih akan tetap terus kita terima. Kalau aku selalu punya prinsip always live below your means. Artinya kamu kalau misalkan punya penghasilan ini segini gitu, selalu kamu hidup tuh harusnya di sini gitu, jangan terbalik gitu. Jadi kalau aku dari semua penghasilan aku selama sebulan, aku pastikan porsinya gede, mungkin 70-80% itu udah pasti masuk ke instrumen investasi dan bisnis, dan kemudian sisanya itu untuk kehidupan sehari-hari gitu, untuk lifestyle. Di kelas lainnya, hadir Michael Yo, financial dan investment expert bersama Bank Mega. Ia membagikan insight dan tips terkait pasar saham agar meraih keuntungan maksimal dan dapat meningkatkan level keuangan. Michael mengingatkan, nilai utama dari investasi saham bukanlah sekedar profit, tapi juga kemampuan membaca kondisi ekonomi hingga pengontrolan emosi. Di sisi lain,
Head of Communication Bank Mega, Caroline Setiadi menyebut, hal penting lainnya dalam instrumen keuangan adalah menjaga keamanan transaksi digital. Saya pelajarin bahwa ternyata di dalam dunia saham itu yang kita cari itu, yang kita dapatkan itu ternyata bukan cuma profit, tapi bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita melihat kondisi ekonomi, bagaimana kita melihat kondisi company, bagaimana kita menempatkan uang kita dengan bijak. Nah, jadi kita juga harus jaga aplikasi mobile banking kita itu kayak kita jagain dompet. Jangan pernah memberikan login, password, ataupun OTP, ataupun PIN gitu. Jadi selama itu tidak pernah di-share ke pihak ketiga, dijamin itu akan aman. Hari kedua tak kalah menarik. Kelas edukasi ini menghadirkan narasumber aktris senior Raline Shah yang membahas terkait beauty in budgeting, cara anggun untuk mengatur keuangan. Di mana Raline menekankan bahwa banyak tren yang happening saat ini tidak melulu harus diikuti. Bijak mengatur keuangan justru datang dari rasa cukup dan tenang, bukan sekedar ikut-ikutan. Para peserta pun diajak untuk dapat mulai mengatakan cukup dan tidak untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan tersier. Bijaksana dalam spending itu sebenarnya datang dari ketenangan jiwa, guys. Jadi bukan dari luar, tapi sebenarnya dari bagaimana sistem tubuh kita bisa merasa tenang dan cukup tanpa dengan kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan primer itu kan seperti sandang, pangan, papan. Kalau sekunder, handphone, transportasi. Bukan handphone mewah ya, handphone aja. Komunikasi, transportasi, mungkin hiburan ringan. Dan setelah itu tersier, yaitu yang heboh-heboh sekarang flexing itu semuanya kan tersier. Jadi kalau kita sudah bisa mengkotakkan ke dalam 3 itu, aku rasa dan kita ngerti bahwa kalau udah terpenuhi yang satu aja sebagai manusia yang ya kita hidup di dunia modern ya, tapi sebagai manusia biasa seharusnya sih kita udah bisa meregulasi hormon endorfin kita, dopamin kita supaya kita merasa cukup. Menariknya, di dalam kelas Raline kali ini ada sesuatu hal yang unik. Ya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudisadewa yang ikut jadi host bikin suasana kelas semakin hangat dan penuh tawa. Kak Raline, kamu termasuk orang yang hemat enggak sih? Dan kalau iya, biasanya cara hemat ala Kak Raline itu seperti apa ya? Benar. Aku sampai tadi malam mikir, aku hematnya gimana ya? Jadi kalau aku sih hematnya, misalnya aku ada pemasukan, aku punya 2 account. Satu account yang bisa aku pakai uangnya, satu untuk savings, Pak. Sementara itu, di kelas lainnya, hadir pula konten kreator asal Medan, Gandhi November, yang berkolaborasi dengan Bank Sumut, yang mengangkat tema Lifestyle Ngegas, Nabung Harus Cerdas, yakni tips dan trik menabung di tengah lifestyle yang semakin demanding. Gandhi menyebut, saat ini untuk terus bisa membuat konten dan mengikuti lifestyle yang ada, dirinya selalu mengalokasikan mana dana yang memang untuk tabungan dan mana yang diperuntukkan untuk pembuatan konten. Bahkan layaknya berbisnis, dirinya juga membuat rekening khusus untuk dana yang diperuntukkan untuk pembuatan konten. Sementara itu, Head of Marketing Bank Sumut, Hendy Arif menyebut, tidak semua tren kekinian harus diikuti. Semua kembali harus sesuai dengan kemampuan finansial setiap orang. Kalau di awal-awal mungkin itu memang agak kurang bisa mengatur keuangan gitu kan. Tapi kalau sekarang memang udah dipersiapkan untuk konten. Jadi memang ada tabungan sendiri untuk konten. Ya udah setiap bulan kita untuk modal kontennya nih berapa, untuk travelingnya berapa gitu kan. Nah kalau untuk sekarang mepetnya sih nggak terlalu sih. Gitu kan. Syarat dia adalah dia harus punya uang 3 kali lipat dari barang yang mau dibeli. Tuh. Misalnya
dia mau beli handphone gitu kan, 15 juta nih gitu kan. Nah, dia harus punya duit 3 kali lipatnya, berarti 45 juta. Nah, kalau ada duitnya 45 juta dia beli gitu kan. Atau dia mau beli laptop harganya 25 juta gitu kan. Dia ngitung dulu, ada nggak duitku minimal 3 kali lipatnya 75 juta gitu kan. Baru dia beli. Kalau misalnya uangnya tidak sampai 3 kali lipat dari barang yang mau dibeli, itu dia nggak beli. Nah, itu jadi salah satunya kita harus menjaga itu gitu kan. Karena memang nggak selamanya juga sih tren itu kita harus ngikut ke sana gitu. Kalau kita tidak sanggup, jadi jangan dipaksa. Tapi kalau emang sanggup, ya kita beli. Iya, kelas-kelas ini menjadi bukti nyata bahwa belajar tidak harus di sekolah dan belajar dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Pemirsa, ternyata belajar finansial bisa seseru ini ya. Melalui educational class dalam LPS Financial Festival 2025, kamu nggak hanya belajar mengelola duit, tapi kamu juga bisa lifestyle on point, dompet tetap aman, bahkan naik kelas. Dari Medan, Krisania dan juru kamera Tomo, CNBC Indonesia Beyond Business.